Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin Aidina Syahbana dari mahasiswa semester 3A Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasasakti Kota Tegal. Di sini saya akan membahas materi atau menjelaskan materi yang berjudul perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Sebelumnya ngomong, kalian pernah dengar gak sih istilah dari kalimat kualitatif dan kuantitatif? Pasti kita pernah mendengar kalimat atau kata tersebut di dalam sebuah penelitian di mana kata tersebut dipakai untuk skripsi ujian akhir. Oleh karena itu, kita akan membahas perbedaan dari kedua tersebut di video berikutnya. Oke, check it out. Kualitatif versus kuantitatif. 1. Kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian yang berfokus pada pemahaman kita yang mendalam, pengembangan teori, pendeskripsian realitasi, dan kompleksitas sosial, atau lebih efisiennya lagi, kualitatif itu suatu penelitian yang kita amati atau menyelidiki sebuah masalah yang dimana akan menghasilkan data atau kata yang kemudian data tersebut kita analisiskan secara naratif atau sistematik. Jadi kualitatif itu adalah data ya guys, atau pengumpulan data. Jadi kapan menggunakan metode kualitatif? Metode kualitatif bisa kamu pilih jika masalah yang ingin kita teliti masih belum jelas, kompleks, berupa fenomena sosial yang rumit, dan tidak bisa diukur dengan angka. Hanya bisa diukur menggunakan data dan pengumpulan data. Contoh, judul penelitian kamu adalah pola komunikasi generasi Z dalam aktivitas kerja di perusahaan startup ABC. Berdasarkan judul di atas, pola komunikasi atau komunikasi bukanlah sesuatu yang dapat didefinisikan atau diukur dengan angka, tetapi data. Pola komunikasi hanya bisa dijelaskan melalui kata-kata. Maka dari itu, metode penelitian cocok untuk menganalisis fenomena tadi adalah kualitatif. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, etnografi. Apa itu etnografi? Etnografi adalah perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk permasalahan yang ada di sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan, bahasa, maupun nilai-nilai budaya. 2. Studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah penelitian yang mendalam tentang individu, organisasi, bisnis, atau lembaga tertentu. Tujuan dari studi kasus ini itu untuk menggambarkan kondisi, mencari penyebab, serta memungkinkan peneliti menemukan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat ini yang terjadi. 3. Studi dokumen. Apa sih studi dokumen ini? Studi dokumen ini merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada dokumen tertulis untuk dianalisis dan diinterpresentasikan. Dokumen tersebut bisa berupa surat kabar, majalah, film, naskah, artikel, dan sejenisnya. Yang keempat, observasi alami. Observasi alami ini untuk mengamati dan memahami perilaku manusia dalam situasi yang berbeda. Yang terakhir, 5. Fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi ini, peneliti hendak menggali makna dari setiap peristiwa atau
pengalaman hidup yang dialami oleh narasumber yang kita alami. Pasti ya. Teknik pengumpulan data. 1. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam itu seperti interview dan seperti wawancara terhadap masyarakat. 2. Observasi. 3. Forum group discussion atau FGD adalah sebuah proses pengumpulan data melalui diskusi kelompok. Dan yang terakhir 4. Dokumentasi. Kualitatif juga mempunyai sifat yang dinamis, subjektif, dan bisa diinterpretasikan. Kualitatif juga dapat dilakukan secara basic atau dasar, fenomenologi atau fenomena, verifikasi atau menguji, deskripsi atau gambaran, studi kasus, dan lain-lain. Tujuan penelitian kualitatif itu mempunyai tujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya atau sedalam-dalamnya. Semakin mendalam data yang kita peroleh, maka semakin bagus juga kualitas penelitian yang kita buat. 2. Kuantitatif atau bisa disebut dengan angka jumlah. Kuantitatif ini adalah suatu penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori pada populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat statistik. Kuantitatif ini juga pasti berfokus pada angka atau jumlah banyaknya pengumpulan serta analisisnya dapat diukur. Misal ada umur, ada tinggi badan kita, berat badan kita, bisa puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan. Hal ini karena populasi responden penelitian kuantitatif sangatlah luas. Sifat kuantitatif itu apa sih? Apakah ada sifatnya? Itu jelas ada. Sifat itu sendiri sangatlah umum, universal, dan faktual. Ciri-ciri penelitian kuantitatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik seperti 1. Memiliki 2 atau lebih variabel yang diukur pengaruhnya. Yang kedua, masalah penelitiannya menanyakan tentang ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Dan ketiga, menggunakan sampel dan prinsip keterwakilan. Yang keempat, bersifat objektif. Dan yang kelima, relatif singkat. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif itu 1. Survei yang dilakukan dengan pembagian atau membagikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada para responden. Yang kedua, eksperimen itu adalah penelitian untuk mencari pengaruh antar variabel dalam kondisi yang terkontrol. 3. Kuesioner itu adalah salah satu teknik pengumpulan data atau yang disebut juga sebagai instrumen penelitian kuantitatif. So guys, gimana penjelasan tadi mengenai perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.